Halo teman, jumpa lagi dengan RC Channel dan ini adalah kali kedua saya melakukan atau buat konten di Radio Suara Malole. Memang lagi jadi fokus dan konten yang saya buat kali ini ada sebuah acara baru yang baru disiarkan oleh Radio Suara Malole. Acaranya namanya Doa Bagi Sahabat dan yang menghandle atau mempersembahkan acara ini adalah Persekutuan Doa New Generation. Ada Pak Jeko atau Pak Jerry Pelokila dan teman-teman dari New Generation Rote, dan siaran perdana acara live Doa Bagi Sahabat ini berlangsung atau terjadi pada Rabu 11 Agustus 2021 dari jam 21 hingga 22 malam hari. Acara yang sudah selesai, kita bincang-bincang sedikit dengan Pak Jerry dan teman-teman dari Persekutuan Doa New Generation Rote. Acara baru yang bisa terjadi karena kerjasama dengan Radio Suara Malole, disiarkan di Radio Suara Malole. Sekali lagi teman, seperti apa konsep acara ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Jerry. Salam Pak Jerry dan teman-teman. Hai, salam. Salam kakak-kakak. Halo. Kak siapa ya yang ada di sini? Saya Jen. Kak Jen ya? Iya. Kalau Kak yang sana yang? Saya Rian. Rian ya? Aduh, saya harus bergeser. Kak yang ini yang di ujung nih Kak siapa? Kak Novi. Kak Novi. Yang di tengah nih Kak yang hitam? Saya Alfa. Alfa. Kalau yang ujung Kak? Angel. Angel ya? Oke. Selain Kak Jerry ini di Rote sini semua? Iya. Kita semua di Sekolah kah? Kuliah, kerja? Ada yang sekolah. Ada yang Oh, masih ada. sekolah. Ada masih sekolah ya? Iya. Luar biasa, puji Tuhan ya. Masih sekolah sudah bisa. Mestinya sih bukan cuma sekolah, tapi kita harus bisa mendoakan bangsa negara dan sesama kita. Saya kembali ke Kak Jerry. Ya. Acara Doa Bagi Sahabat ya. Ya. Bisa tahu ini konsep acaranya seperti apa nih? Apa pernah juga di Kak Jerry kan baru mutasi ke Rote ya. Tadi sempat disinggung juga bahwa acara ini sesungguhnya pernah disiarkan di SOE. Ya. Di stasiun radio apa Kak? Oh ya, acara ini adalah acara yang saya lihat di stasiun yang pernah saya layani, Radio Mercy FM 90,4 MHz yang ada di SOE, Timur Tengah Selatan. Dan saya rindu juga ketika saya dimutasikan ke Rote, saya rindu juga untuk orang-orang Rote juga mengalami yang namanya didoakan, dan kita saling mendoakan sehingga kita semakin kuat dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Nah, karena itu melalui Suara Malole acara ini bisa ada lagi ya. Ya. Berpindah dari Mercy ke Suara Malole. Masih tetap media radio juga ya. Ya. Ya, karena kerinduan kami bahwa dengan radio kita bisa menembus batas. Dengan radio kita bisa menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Dengan radio kita bisa mendoakan orang-orang yang terhilang. Nah, ini menjadi suatu visi dari New Generation sendiri, yaitu menjadi seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Kami rindu bahwa kami dapat menjadi anak-anak panah yang tepat di tangan yang tepat. Singkatnya, konsep atau inti acara, teknis acara ini seperti apa? Memang kita sudah lihat siaran perdana, tapi mungkin dikonkretkan lagi konsep dan teknis dari acara ini Kak Jerry. Ya. Formatnya. Kalau formatnya ya kami menanti. Ini serupa Persekutuan Doa Udara lah, seperti itu ya Kak Jerry? Ya, seperti itu. Kami rindu untuk semua orang juga merasakan yang namanya hadirat Tuhan, di mana mereka juga dari rumah ketika mendengar radio, mereka juga bersekutu bersama Tuhan. Iya. Apalagi dengan keadaan COVID seperti ini, kita tidak bisa bersekutu bersama, tapi lewat radio kita bisa berdoa bersama di rumah kita dapat saling mendoakan gitu. Jadi teknisnya adalah New Generation selalu hadir setiap Rabu dan Jumat malam jam 21.00 sampai 22. Beribadah udara, kemudian menerima beban doa dari sahabat, dari pendengar melalui berbagai platform media sosial kan ya. Ya, demikian. Untuk siaran perdana di Kak Jerry, Ya. bagaimana respon dari pendengar dan juga jalannya siaran perdana kita Doa Bagi Sahabat? Ya, saya sangat bersemangat ketika diberikan kesempatan oleh radio, khususnya oleh Bapak Roni bersama kru yang ada di sini sebagai owner. Bapak Roni sudah memberikan kesempatan kepada kami dari New Generation, dan itu menjadi suatu semangat yang baru untuk bagaimana menjangkau
setiap orang-orang yang ada di Pulau Rote maupun yang ada di Pulau Timur yang bisa mendapatkan siaran ini. Dan tadi saya mau bilang bahwa dengan pelayanan seperti ini kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Untuk siaran perdana kita, oh ya, untuk sukses ya. Ya, untuk siaran perdana ini saya juga mohon maaf karena tadi ada salah menyebutkan karena ya, masih terngiang-ngiang dalam pikiran saya FM. Radio Mercy FM. Sekali lagi saya sekarang di Suara Malole. Sudah di Rote Suara Malole ya. Bikin hidup lebih baik. Sama-sama bikin hidup satu jaringan ya. Oke. Pasti kita berharap bahwa di jadwal kedua, siaran kedua Jumat malam nanti berjalan lancar lagi. Apa yang Pak Jerry dan teman-teman harapkan kepada pendengar Rotendao untuk acara ini? Saya rindu semua kita interaktif. Silakan bisa menghubungi kami ke line SMS 081 339 121 121 atau kita bisa juga mengirimkan WA ke 081 70 922 922. Kami akan mendoakan setiap pergumulan sahabat yang dikirimkan kepada kami. Kami akan respon untuk mendoakan setiap sahabat yang mengirimkan pesan pergumulan doanya. Apa saja pergumulan doa sahabat, kami akan doakan. Puji Tuhan, pasti di siaran kedua semakin banyak sahabat yang akan partisipasi untuk sama-sama beribadah udara melalui doa bagi sahabat ini, Pak Jerry ya. Amin. Terima kasih Pak Jerry. Sampai jumpa di udara pada Jumat malam nanti ya. Terima kasih untuk teman-teman semua New Generation. Sama-sama. Iya. Halo, terima kasih. Puji Tuhan untuk pelayanan malam hari ini. Luar biasa sekali, Tuhan memberkati pelayanannya untuk selanjutnya. Oke, sahabat, inilah bincang-bincang singkat speak up saya dengan New Generation Persekutuan Doa New Generation Rote, Pak Jerry Telokila dan teman-teman yang baru saja melakukan siaran perdana sebuah acara doa bagi sahabat, dan kita berharap bahwa acara ini membawa berkat bagi banyak orang di Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa di konten RC Channel berikutnya. Baik, salam, selamat malam sahabat Suara Malole dimanapun sahabat berada. Senang sekali berjumpa dalam kesempatan malam hari ini. Kami dari komunitas New Generation yang ada di Rotendao, dengan penuh sukacita kami hadir dengan suatu program baru yang akan bersama-sama dengan sahabat sekalian dalam beberapa minggu ke depan sampai program ini terus berjalan secara normal, dan kami akan masuk dalam program doa bagi sahabat-sahabat yang menangkap frekuensi 106,7 FM Suara Malole, bikin hidup lebih baik. Kita akan masuk dalam program doa bagi sahabat. Dan bagi sahabat-sahabat yang rindu untuk didoakan, silakan bisa mengirimkan WA-nya ke nomor 081 709 22 922 atau SMS melalui 081 339 121 121. Sebelum kita memulakan program ini, mari saja kita bersama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk hari-hari hidup kami. Terima kasih buat setiap yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Bapa. Di malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk saling mendoakan satu dan yang lain. Bagi semua sahabat-sahabat kami yang sedang mendengarkan frekuensi ini Tuhan. Tuhan memberkati akan sahabat-sahabat kami, biarlah mereka juga merasakan hadirat-Mu Bapa. Dan kami rindu, kami ada dalam hadirat-Mu. Tuhan kuatkan kami, Tuhan pakai semua kami, baik kami yang berada di studio maupun sahabat-sahabat kami yang berada di rumah. Terima kasih Bapa, kami masuk dalam program doa ini. Tuhan memberkati kami sekalian dengan keberanian, dengan kuasa daripada Roh-Mu yang kudus menyertai kehidupan kami. Haleluya. Amin. Baik sahabat Mercy FM dimanapun sahabat berada,
Sorry, saya selalu mengingat Mercy karena pengalaman pelayanan di Radio Mercy, tapi suara Malole. Sekali lagi minta maaf ya bagi semua sahabat yang mendengarkan di mana saja. Kita akan mengangkat sebuah pujian, penolong yang selalu setia, sebelum kita masuk dalam setiap pergumulan doa yang sudah sahabat-sahabat kirimkan kepada kami. Sekali lagi kami ingatkan, bagi sahabat yang rindu didoakan, silakan mengirimkan WA-nya ke 08170922 922 maaf maksud kami, atau SMS ke 081339121121. Kita akan nyanyikan sebuah ujian penolong yang selalu setia. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Oh, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Baik sahabat, itu sebuah lagu yang dinyanyikan oleh kami, dan kami mau katakan bahwa Tuhan tetap setia dalam kehidupan sahabat Suara Malole dimanapun sahabat berada.
Sebelum kami berdoa bagi sahabat, silakan bagi sahabat yang mau kami doakan setiap pergumulan doanya, baik itu sebagai anak muda, sebagai orang tua yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupannya. Silakan sahabat mengirimkan SMS-nya ke 081339121121 atau mengirimkan WA ke 0817092222. Kami terus menanti setiap pergumulan doa sahabat yang akan sahabat kirimkan kepada kami. Dan sebelum kita masuk dalam doa-doa yang akan kami doakan, kami rindu untuk membawakan sebuah perenungan singkat untuk kita semua pada malam hari ini. Yang saya pilih dari Yesaya, kitab Yesaya, pasalnya ke-43 ayatnya yang ke-4. Yesaya 43 ayatnya yang ke-4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sahabat Suara Malole dimanapun sahabat berada, tema yang saya akan bagikan bagi kita malam hari ini adalah berharga di mata Allah. Bagaimana kita bisa berharga di mata Allah? Ada 3 hal. Yang pertama, kita mengalami yang namanya penerimaan dari Allah. Penerimaan dari Allah tidak memandang rupa kita atau kebaikan kita, tetapi yang dipandang adalah masa depan yang ditaruh di dalam hidup ini. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Saya minta seorang anak muda untuk membacakan bagi kita. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Satu Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, sahabat Suara Malole, sahabat, bahwa kita berharga di mata Tuhan karena Tuhan mengenal hati kita. Tuhan memandang ke dalam hati kita. Tuhan tidak melihat paras kita, ganteng, cantik. Tuhan tidak memandang itu. Tetapi Tuhan melihat akan hati kita. Motivasi apa yang dalam hati kita. Itulah yang menjadi pandangan Tuhan atas kehidupan kita. Kemudian yang kedua, mencari pengampunan. Mencari pengampunan Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat yang ke-18. Yohanes pasal 3 ayat yang 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, pengampunan itu datang kepada kita, diberikan oleh Tuhan kepada kita, supaya kita mengalami yang namanya kedekatan dengan Tuhan. Jangan merasa kecil dan rendah hati bila dikatakan tidak sesuai apa yang menjadi keinginan, tapi berilah pengampunan. Maksudnya begini sahabat, kita jangan merasa direndahkan orang dengan kita tidak memberikan pengampunan kepada orang yang membenci kita atau orang yang menganggap rendah kita. Tapi kita harus memberikan yang namanya pengampunan, sebab kita percaya bahwa masa depan kita ada di dalam tangannya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pemberian atau anugerah. Mendapatkan pemberian. Kita mendapatkan pemberian atau anugerah dari Tuhan. Yang terbesar dalam hidup ini ialah ketika kita diterima dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan itu sendiri. Kita hari ini bisa ada, semua itu karena campur tangan Tuhan. Karena kalau kita tidak mencari pengampunan itu, maka kita tidak akan memperolehnya. Dan pengampunan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Pengampunan itu hanya ada dalam tangan Tuhan. Dan masa depan kita sungguh nyata.
dalam tangan Tuhan. Sebelum kami mendoakan sahabat-sahabat yang mengirimkan SMS kepada kami maupun Facebook kepada kami melalui pesan-pesannya, baik itu SMS maupun WA, kami akan berdoa bagi sahabat dan kita akan menyanyikan sebuah lagu sebelum kita masuk dalam doa. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau